mulia dan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui usaha kita pada malam hari ini dengan khusyuk dan penuh keikhlasan kita mengenal waktu dan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Wali Muhammad Al-Rafi, santri Hafiz Al-Quran kepada anak-anak yang disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا وكان وعدا مفعولا صدق الله Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat yang berbahagia ini kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir bersama-sama di Masjid Nurul Amanah ini untuk mengikuti suatu kegiatan yang sangat besar nilainya, yaitu mengikuti peringatan Isra Mi'raj besar Muhammad SAW. Semoga kedatangan kehadiran kita semua di masjid kita ini membawa berkah di kita semuanya. Salawat serta salam tentunya senantiasa kita kirimkan kepada kita Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankan saya pribadi mewakili seluruh panitia untuk
mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh hadirin atas kesempatannya untuk hadir bersama-sama di masjid kita ini dalam rangka memenuhi undangan panitia mengikuti kegiatan Isra dan Mi'raj terbesar Muhammad SAW. Juga tentunya saya mewakili seluruh panitia mengucapkan mohon maaf yang setinggi-tingginya bila dalam kegiatan peringatan Isra dan Mi'raj terbesar Muhammad SAW pada malam hari ini ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan hati nurani. Sekali lagi mewakili panitia mohon maaf yang setinggi-tingginya. Dan selanjutnya sebelum saya meninggalkan tempat ini, tentunya kami mewakili seluruh panitia dan pengurus Masjid Nurul Amanah Sengkang memohon yang hormat kepada Bapak Insinyur Haji Sugeng Kameru selaku anggota DPRD Kabupaten Wajo dan juga selaku mewakili pemerintah Kabupaten Wajo untuk memberikan sambutan sekaligus arahan kepada kita semua. Dan saya diri dengan ucapan wabillahi taufiq wasadaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini tentu kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya kegiatan ini yang dilaksanakan oleh panitia pelaksana, dan mudah-mudahan pada malam ini kita akan mendapatkan hikmah daripada peringatan Isra dan Mi'raj yang bisa menjadi bekal untuk kita semua. Tentu lewat kesempatan ini kami juga dari bagian pemerintah menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi atas terselenggaranya kegiatan ini yang merupakan bagian daripada program pemerintah Bapak Bupati bersama Wakil Bupati, yaitu program Masjid Cantik, di mana intinya bagaimana bisa memakmurkan masjid itu sendiri, baik dari pelaksanaan ibadah maupun kegiatan lain yang sekaitan dengan keagamaan seperti yang kita laksanakan pada malam ini. Bapak Ibu yang kami hormati, walaupun saya belum mengakhiri masa jabatan saya selaku Buser Tunjangan Senior, akan tetapi mudah-mudahan di tahun 2024 ini saya bisa berbakti di jabatan itu. Doakan ya. Insya Allah. Sekira banyak hal yang ingin kami sampaikan, akan tetapi waktu sangat terbatas, maka marilah kita bersama-sama mendengarkan nanti hikmah peringatan Isra dan Mi'raj besar Muhammad SAW yang insya Allah akan disampaikan oleh Ananda Andi Armayadi Al-Kifari dari Kabupaten Bulukumba. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hakul yakin dan 100% semua yang hadir pada masjid ini, Masjid Nurul Amanah Sengkang, adalah orang-orang yang mendapatkan panggilan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini Allah turunkan berkahnya dan rahmatnya di kampung kita. Alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan malam ini karena kita datang untuk memperingati Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau biasa disebut dengan bulan Rajab. Dari 4 bulan yang istimewa, dari 12 bulan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, salah satu yang istimewa yakni bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab? Karena bulan itu adalah bulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada saat itu di Palmalenna kita dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, dari Palestina naik dari pertama sampai ke langit ke-7, dan langit ke-7 menuju ke Sidratil Muntaha, dari Sidratil Muntaha menuju ke Mustawa, dari Mustawa menuju ke Sabah. Allah Cina ke bawah de nagen siwani, tapi perjalanan itu betul adanya. Maka orang yang datang
memperingati maulidnya, memperingati milasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka manesan itu matangnya kebut namaku dia sembunyi Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang akal oleh kejadian Wadinna itu dipalalan Nabi dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, apalagi langit pertama sampai langit ke-7 dia tamak kalau dari wakil paling di palung. Tapi Allah punya kuasa, Allah punya elo, punya Allah elo jago na rupa tahu tapi dari modena situ elo lena pembalatala de nolli kejadian sogi na rupa tahu tapi dari modena situ elo lena pembalatala de nolli kejadian. Maka ayat ini dimulai dengan kata-kata subhanalladzi mapacing pun Allah Ta'ala, mengkuasai pun Allah Ta'ala, menandakan bahwa kita manusia degaga uleta dan niat degaga ilokta sangadinna ilulina mana pun Allah Ta'ala. Jadi aja dinawiringi pun Allah Ta'ala, maka itu harus kita akui bahwa semua itu adalah merupakan pemberian Allah. Dan di ayat nanti mas tembok, jangan maki sombong. Biasa to engkau tahu nampai sugi-sugi cede sombongnya minta ampun. Nabi sugi-sugi cede Muhammad matulunin lona. Nabi sugi-sugi cede sombongnya minta ampun. Apalagi nak pagi di ulau namun dia nama pula kapito. Jadi biasa saja. Rabbi Ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Telah kuciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Dan ringi Allah Ta'ala jabatan titipan, dan langit Allah Ta'ala sugigel titipan, dan langit Allah Ta'ala acengkel kesehatan titipan, dan langit Allah Ta'ala rupawan ganteng cantik titipan. Maka semua adalah merupakan titipan. Yang namanya titipan adalah sementara. Yang namanya sementara tidak ada yang abadi. Mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, pasti dua yang akan terjadi. Dari kota Nea adalah salain, ini salain. Warang parangnya dari kotanya ini salain, adalah salain. Jabatannya dari kotanya ialah dari kotanya ini salain, adalah salain. Karena hanyalah sementara. Maka mesti apa yang terjadi? Jadikan semua itu jembatan untuk menuju kehidupan akhirat. Jadikan semua itu jembatan dalam hal mendapatkan kebaikan. Karena hanyalah sementara. Pasti suatu saat kita akan tinggalkan. Maka hadirin sidang jamaah Isra dan Miraj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mesti diperjalankan Rasul? Mager diperlalan Nabi kita. Sejarahnya yang pertama, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin dihibur oleh Allah. Kenapa? Dalam keadaan gundah gulana. Nabi kita dalam keadaan punya masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bersedih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan masalah. Kenapa? Karena manusia yang sangat dicintainya meninggal hampir bersamaan. Apa hikmah di balik kisah ini? Dia gagal tahu, dia gagal masalahnya, dia gagal tahu, dia gagal ujiannya. Tidak ada manusia yang tidak diuji oleh Allah. Rasulullah dekat dengan Allah. Rasulullah berdiskusi dengan Allah, bahkan ketemu dengan Allah, dan tetap diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita, apalagi pejabat, apalagi anggota DPR. Pasti ke ujiannya, pasti ke masalahnya. Betul? Dan menurut survei yang terbaru yang saya dapatkan, yang paling banyak sekarang masalahnya adalah caleg. Maka turun terus cari suara. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah.
Tapi apa sih kata Rasulullah? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya masalah, apakah menyalahkan orang lain? Tidak. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan gundah gulana, apakah dia salahkan dirinya, keluarganya? Tidak. Tapi justru dia bermunajat di hadapan Allah sambil meminta petunjuk supaya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah di balik ini? Lupa tahu. Wahai manusia, umat seleng, ketika kita punya masalah, hal yang terbaik kami dan anak kami nama kesini melalui Allah petunjuk. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya. Jangan sekali-kali menyalahkan orang lain. Biasa tuh, ketika dalam keadaan gundah gulana, ketika dalam keadaan sakit, gara-gara yan, yenallah saikan. Tak boleh menyalahkan orang lain. Koreksi diri kita. Jangan salahkan orang lain. Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing supaya kita bisa mampu bermuhasabah, saling ngomong apa yang Allah titipkan. Bisa saja dengan gara-gara itu kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wudi jadi masalah yang kita dapatkan, wudi jadi masalah yang kita mungkin diberikan oleh Allah, justru itu lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Pak biasa pun engkau tahu yang punya rengi nikmat polir bunga tanah tak kalupai. Biasa engkau tahu dari pemain orang barang tak kalupai. Biasa engkau tahu dari pematanda jabatan tak kalupai. Dan ketika dia merengi ujian, tanpa disalahi keluarganya, tanpa mengurangi orang barangnya, tanpa bangkrut usahanya, bisa saya dengan bangkrutnya itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai muhasabah. Alhamdulillah, bagus itu sikap daripada kita menyalahkan orang lain. Maka bermuhasabah diri di setiap detik, di setiap menit. Nah, perintahnya kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bermuhasabah sambil kita meminta petunjuk kepada Allah. Bisa saja dengan itu kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya? Perbanyak salah sunat taubat. Bulan Rajab insya Allah salah satunya diistimewakan oleh Rasulullah, kita memperbanyak taubat kepada Allah. Salah sunat taubat. Bagusnya Allah tidak minta dari maksiat kita. Dengan itu Allah ada dosa pernah pegang mataku, pengenataan ada tangga siaga maksiat yang pernah dilakukan hambaku. Allah tidak melihat betapa besarnya nikmat, betapa besarnya dosa yang dilakukan, tapi Allah akan lebih besar ampunannya ketika ada seorang hamba dia bermunajat dan meminta di hadapan Allah. Saripang mengidosa-dosakan kena gaukeun, nang kena tarima, nang kena melodam bunga ta'ala. Maka nana sesalahnya matu di surga bunga ta'ala. Dia akan menyesalkan di akhirat kemudian. Narapi waktu mati dan tidak ada persiapan. Narapi waktu mati dan tidak ada persiapan dengan kubur. Ingatkan dia sudah minta. Kuburan adalah tempat yang gelap. Kuburan adalah tempat yang panas. Kuburan adalah tempat yang paling sempit bagi orang yang berdosa. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farjina na'mal sholihan inna muqinun. Ketika nanti orang yang penuh dengan dosa yang menghadap nanti di hadapan Allah sambil berkata rabbana absarna equang engkau anak kita magai waktu naturido melambatannya besar bersih penglihatannya, tapi penglihatannya hanya mendapatkan kemaksiatan. Wa sami'na akan balik kalima ketika di dunia bagus pendengarannya, tapi ketika mengaji masjid cuek-cuek saja, asal di masjid tidak ada perhatian, maka menyesal. Sambil berkata wasabina farjina polisi waktu dan cinang kembalikan aku yang lagi ada sebentar. Polisi waktu kulidoy, saya ingin kembali sujud di hadapanmu, saya ingin kembali menyesal di hadapanmu, saya ingin kembali beristighfar di hadapanmu. Agar neraka itu meletak sesat kalian mesti yakinkan, karena kau diberikan kesempatan di dunia, tapi kau tidak menggunakan kesempatan itu. Maka justru ketika engkau dipanggil itu pasti akan kembali kau mensalimi dirimu sendiri. Hadirin jamaah Isra dan Miraj, hidup hanya sebentar, ada kalanya dan ada masanya. Pasti mati Pak.
Opa, Loki mati, Matangga jabatan mati, Degaga jabatan mati, Tamsugi mati, Bakasiasi mati, Cale, Lepas ini, betul. Intinya selanjutnya ketika kita diantar ke kuburan tiga yang akan mengantar kita. Pertama selanjutnya keluarga dari kungka, yang kedua selanjutnya orang parata dari kungka, yang ketiga amarah. Yang kelima dua mondro sendiri pulang dua tinggal satu. Mau tele dua manta di setri. Nah, masuk di bahasa seliput. Bahasa kungka ya. Pulang dua tinggal satu. Ada lisu keluarganya. Pulang anaknya, pulang cucunya, pulang keluarganya. Semua pulang. Yang kedua, hartanya pulang. Ordonan salai, bolanya tinggalkan. Nah, tingkat-tingkat bolanya ditinggalkan itu. Satu yang akan tinggal. Yang itu amal ada cinta. Oke, kasih. Nah, itu yang akan mampu menjawab. Ketika nanti kita diantar ke kuburan, nah diantar ke kubur maka kita akan langsung didatangi dua malaikat, siapa namanya? Munkar dan Nakir. Dia akan bertanya, "Man rabbuka sama Tuhanmu?" Dia akan bertanya, "Man nabiyuka sama nabimu?" Yang jawab bukan lisan, yang jawab bukan mulut, yang jawab adalah ayyukum ahsanu amala, adalah orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Tidak mungkin ketika nanti ditanya dalam kubur, "Bila man rabbuka?" kemudian dia menjawab, "Kamu nanya." Tidak mungkin kan dia ditanya bila menabiuka, kemudian dia menjawab, "Kamu bertanya-tanya." Malu-malu tawang. Dia akan mampu menjawab adalah ayyukum ahsanu amala. Datang memperingati Maulid, memperingati Isra Mi'raj sebagai untuk bermuhasabah diri. 2023 sudah kita tinggalkan, 2024 sudah kita masuki. Daripada genda baru minggu terasa kita tinggalkan 2023, 2024 berubah lagi. Oh, bagus sih. Betul? Nah, intinya selanjutnya dari komentar seselama hanya dua golongan percayanya ada ya roh. Yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah, yang kedua perbaiki hubungan kepada manusia. Kamu toni matu bersulit di sembahyang, kurang balik kepada suci, seringkali kita bahasa sunnah. Yang kemudian kita pada bola, dan baik sama orang lain, jangan sama tetangga. Bisa saja sholat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Biasa tuh biasa, bagus sholat, rajin berjamaah, tapi raja pakusi, nyanyi. Itu aku sih kamu pokoro, ini kamu kada. Maka mesti kita evaluasi diri supaya Allah kita berikan petunjuk, Allah berikan hidayah, dan mudah-mudahan insya Allah Allah meridhoi dan merahmati. Amin. Di belakang lagi kita Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian naik langit pertama sampai ke langit ketujuh. Langit pertama ketemu dengan Adam alaihi salam. Langit kedua ketemu dengan Isa dan Yahya alaihi salam. Langit ketiga, langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Langit keempat ketemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Langit kelima ketemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Langit keenam ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Langit keenam menuju langit ketujuh ketemu dengan Ibrahim alaihi salam. Ketika di pelalang lagi kita engkau naik tanah kita tanam satu butir itu dicabut tumbuh lagi menjadi 7 butir, dari 7 butir tumbuh lagi menjadi 700 butir, dari 700 butir tumbuh lagi menjadi 7.000. Maka tadi Nabi kita malaikat Jibril, man huwa ilayya ya Jibril, apa itu wahai malaikat Jibril? Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, itulah tambahan umat Muhammad, orang-orang yang pernah sedekah, dari sedekahnya dari 1 menjadi 7.000, dari 7.000 menjadi 700.000, jadi 700.000 selalu bercabang-cabang berkahnya orang yang sedekah. Oh umat seleng, oh lupa tahu, oh umat disengkangi, banyak-banyak kau sedekah, aja lalu musik kikir jalan bau jambatan.
Kalau hebat itu orang yang sedekah. Makanya pepesanan reduta dek pada tahu sugi nama labu gini menjadi kasiasi. Tapi karena tahu sugi nama sekte gini menjadi kasiasi. Ada mudahnya ngelemu sugi nama kuma sedekah, tapi sedekah supaya sugi. Subhanallah. Ini yang mahal. Kata Nabi, boleh kita memperbanyak harta dari negara, boleh kita memperbanyak harta kasih banyak. Kalau memang usaha sampai ke tingkat 7 boleh. Kalau memang usaha beli mobil boleh banyak-banyak. Cuman perlu nirisem. Ya Tuhan orang yang ini perlu itu 3 dirham harta kepada kita kata Nabi. Pertama hanya untuk dipakai makan, mereka dipakai mandre. Yang kedua kata Rasulullah hanya untuk menutup aurat. Yang ketiga ingin disedekahkan. Tapi hancur 2 tinggal 1. Apa yang hancur? Yang sudah kita makan keluar tidak ada gunanya. Yang kedua pakaian robek tidak ada gunanya. Satu yang tinggal yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah. Yang Tuhan untuk tadi di mata di sumurina Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz berapa disedekahkan terserah sesuai kemampuan. Tidak usah dipaksakan kalau memang tidak mampu. Sesuai kebiasaan. Ustaz tanya 2.000 dia ada tuh daripada negara. Tapi dari 2.000 tidak lama naik menjadi 5.000 tidak lama menjadi 10.000 tidak lama menjadi 50.000 menjadi 100 menjadi 1 juta. Kenapa? Sedekah itu bukan banyaknya tapi kebiasaan kita untuk memberi. Apakah kau tahu pada modusmu terasa berat kikir dalam penghujam mata. This is in nah bisa saja dengan sedekah Allah sembuhkan sakitmu. Bisa saja dengan sedekah Allah mudahkan urusanmu. Dan insya Allah dari kurka cale macam sedekah mere itu. Betul? Kamu cak? Sudah bangun. Ya, tapi insya Allah tidak diragukan beliau. Sudah dua kali nih kan, ini ketiga kalinya. Karena ya sudah ketiga kalinya masuk lah. Subhanallah. Bagus, pantas untuk dicontoh. Bagus. Beliau saya masih tahu masih sekolah kami di madrasah Nurul Hasaniyah Carnatu. Beliau masih pil masjid. Setelah itu naik jadi MC pengurus masjid. Sudah pengurus masjid berapa puluh tahun dia pengurus masjid. Alhamdulillah pernah juga jadi dosen dan tinggalkan dosennya untuk mengurus masjid. Tapi dengan mengurus masjid Allah angkat derajatnya. Mengurus masjid Allah berikan dia kemudahan. Alhamdulillah sudah 2 kali anggota DPRD Kabupaten Wajo. Contoh yang baik. Bagusnya kalau kita memelihara agama Allah Ta'ala. Amin. Cuma sayang 1000 sayang. Dia pegawai ini. Nah, ya no. Artinya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, kuera pun karena guna bagi Allah. Gampang ya kalau kita menjadi bupati. Gampang kalau kita menjadi anggota dewan. Gampang kalau kita menjadi anggota DPR. Gampang. Cuma bagaimana usahanya kita. Dan kuera pun Allah cukup Allah katakan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakun lahu kun fayakun. Jika Allah punya kehendak maka cukup Allah katakan kun fayakun. Jadi maka jadi. Maka jadi. Bisa jadi dengan sedekah, bisa jadi pelopala, memperpanjang umur. Bisa. Insyaallah mudah-mudahan dengan sedekah. Saya sementara membangun pondok pesantren, sudah selesai kampus 1. Sekarang saya mau mulai kampus 2. Kemarin habis 1,3 M. Hanya kurang lebih 9 bulan saya bangun. Saya agak trauma juga. Pak Ayahanda akan kemenangan. 147 proposal kami bikin, 146 tidak tahu kemana sekarang kembali. 1 yang lolos pas-pas di Kabupaten Bulukumba. Ya, saya dengan tanggungan. Jadi saya sampaikan bahwa saya bangun pesantren di Kabupaten Bulukumba hasil relasi dan hasil dakwah.
harus berani. Sekarang saya malu, ada yang memberikan tanah hibah, bukan wakaf. Dia katakan, Ustaz, kalau ada di atasnya hibah, aku kasih kira di atasnya hibah, aku kasih cuma-cuma 1 hektar lebih. Kita akan bangun pondok pesantren modern. Saya kasihkan nama pondok pesantren modern asal Lima Berangka, Kabupaten Bulukumba. Insyaallah akan dibangun 4 lantai keliling bangunan. Di tengahnya ada sport center, masjidnya cantik insyaallah. Master plan sudah selesai, bangunan ini akan apa? Baru peletakan batu pertama, insyaallah. Baru peletakan batu pertama, tapi insyaallah mungkin minggu depan karena tukang masih kerja. Saya umumkan tukang sudah mulai sekarang. Insyaallah dia apa? Kecil bagi Allah. Bola salah saja negara lain apalagi dari bulan kepala Taliban. Betul? Bola saja negara lain apalagi bulan kepala Taliban. Tidak ada mustahil bagi Allah. Dengan sedekah Allah mudahkan urusan. Dengan sedekah Allah bisa memperpanjang umur. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika didatangi seorang tamu, anak muda berkata, ini anak muda, Assalamualaikum Ibrahim. Oh, waalaikumsalam. Akan kita rela ada cece bahasa taruh. Mana kita Ibrahim minggu depan insyaallah mereka ada halangan saya mau menikah. Loh kau minggu depan. Nah kau tidak ada halangan Ibrahim undang kita datang ke pesta untuk mendoakan saya supaya merangkai isi pernikahan. Berkata Ibrahim, tunggu dulu lihat agenda. Dilihat agendanya kosong. Minggu depan saya hadir. Pak harus pada hindakan. Pak kapan dia hindakan kita berangkat yang oli. Ini Pak Haji mau masuk. Tunggu dulu Pak saya hindakan dulu mana yang kosong mana yang kosong. Ustaz saya minta 15, 16, 17, 18, 19. Kosong. 20 saya di dulu. 21 saya di Makassar. 22 saya di Muni. Nah, berapa selanjutnya sampai bulan Ramadan full ceramah. Mau didoakan mudah-mudahan siap terus insyaallah. Dia kenalkan Ibrahim berkata pemuda makasih apa Ibrahim patahnya kalau tujuanku silakan pergi ke anak muda. Dia tadi sudah anak muda datang ada seorang tamu tak diundang ambil salah kita mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya tamu tak berkata Ibrahim tidak pernah kita punya tidak cocok saya tamu tak diundang. Maka ini bilang saya sebenarnya ternyata manusia. Jika malaikat menyamar sebagai manusia. Malaikat siapa? Bila saya malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Langsung masih Ibrahim. Baralona mati. Berkata malaikat Israel, tidak hanya ingin menyampaikan kabar kepadamu. Hanya ingin menyampaikan kabar kepadamu. Apa kabarnya Ibrahim? Apa kabarnya malaikat Israel? Ibrahim, kamu tahu tidak yang baru-baru tadi datangiku? Bisa moga anda kamu datangiku. Ya, saya tahu. Mau menikah kasih minggu depan katanya mau menikah dan kalau tidak ada halangan saya datang di pestanya. Berkata Israel, cocok nih. Menurut catatan manusia minggu depan mau menikah, tapi ternyata catatan Allah besok tiba masa ajalnya. Baik, masih kasih. Nah dia pernah bukti, maka Israel dia nggak suruh terlambat bukti. Makanya bahaya dan keterlambat bukti. Berkata Ibrahim bisa ditunda, ketika ditunda. Berkata malaikat Israel, narik kelona pun malah tarik kelona lu kata orang timur, tapi kelona pun malah tarik kelona kejadian. Tidak bisa ditunda ketika tiba-tiba masa ajal. Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ada tibanya seseorang maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Maka dia bilang perintah oleh Tuhan Allah harga mati sabitna wa ta'na silakan laksanakan dan saya menaati. Pergi malaikat Israel. Ditunggu sampai besok tidak ada pengumuman, ditunggu sampai lusa tidak ada munas lewat 1 minggu jadi ini pemuda menikah. Jadi datang Ibrahim Bapak selamat barakallah. Makutana dengan tina mati na dinamati. Menurut catatan Israel mati, naging pagkakatan na mati jadi bukti. Barang maka disalah kepada Israel kepada kesalahan. Ngaron? Ditunggu sampai tahun, 1 tahun belum mati-mati, 2 tahun punya anak, sampai umurnya 60 tahun baru menembuskan nafas terakhir. Setelah menembuskan nafas terakhir, Nabi Ibrahim ketemu kembali dengan malaikat Israel. Melapor kepada malaikat Israel. Malaikat Israel, mapalian ko. Balik-balik ko. Kan sila langsung bertutur-tutur. Ibrahim, malaikat Israel, kamu tahu tidak
Israel. Cocok Ibrahim, tunggu dulu. Ku ceritakan kau ada kronologi kejadian. Bahasa agamanya namanya tabayyun, bahasa gaulnya check and reject. Jadi jangan kau cepat salahkan orang, jangan kau cepat tuduh orang. Ada orang cepat sekali menilai orang tanpa menilai dirinya sendiri. Betul? Mengaku. Berkata mereka Israel, Ibrahim, kamu tahu tidak ketika dia pulang dari rumah itu 60 tahun yang lalu, bisa muka Ibrahim, ketika dia pulang itu 60 dari rumahmu, dia mendapatkan seorang kakek-kakek kasar di tengah jalan. Maluku yewe perpatuai, maluku yewe nanae, nama sebawana, tidur rasai banyak, maka dibelikan roti ini tersebut. Beli roti, nak kasihkan itu nenek-nenek. Tapi nasabah alena maluputo, na bagi dua yang roti, na lagi cipolo nenek-nenek, na itu cipolo alena nasabah dua. Tapi apa yang terjadi Ibrahim? Itu nenek-nenek sebelum diterima itu roti, dia bermunajat di hadapan Allah sambil berkata, oh Tuhan, keberkahannya kesedekana, mudah-mudahan engkau panjangkan umurnya ini anak muda. Arahnya Allah terbuka, doanya diterima, tertunda ajalnya sampai 60 tahun. Namanya besok tiba masa ajalnya. Artinya apa? Dengan sepotong roti bisa tertunda ajal 60 tahun. Bagaimana kalau sumbang semen 50 tahun? Dan kebutuhan mendesak pondok pesantren semen 250 tahun. Alhamdulillah, Allah kuatkan kita, Allah bantu kita, Allah mudahkan kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah sembuhkan sakit kita. Allah bisa saja memperpanjang umur kita dengan orang-orang yang bersedekah. Datang peringatan Isra Mi'raj sebagai untuk berbahasa diri. Mudah-mudahan dengan Isra Mi'raj Allah lebih banyakkan kita untuk berwakaf. Allah berikan kita waktu untuk dikasih makan orang-orang yang fakir miskin. Masjidul Amanah banyak sekali ayat di sini. Pertama itu bantu di sini. Kalau bukan masakan jadi beras saja, biar 5 liter, biar 1 liter, dibantu itu. Sekarang sudah ada gerakan paskas, sudah ada di sini dengan 1000 bisa dikasih makan puluhan, ratusan, ribuan santri dan santriwati. Subhanallah, berbagai macam kebaikan yang bisa kita lakukan, yang penting istiqomah. Berbagai macam lakukan yang dipilih oleh Allah untuk kita senantiasa berbuat baik. Engkau lalu mempelajari, engkau lalu naud di lalu di jembatan Siratal Mustaqim dengan secepat kita. Alamat sia-sia ibu nama lampu yang buruknya, tapi justru umumnya hanya menjadi orang lain. Alamat sia-sia jabatan, tapi gara-gara jabatannya justru hanya untuk kemaksiatan di hadapan Allah. Alamat sia-sia saja sugi, mereka penggunanya sugi kena untuk bantu agama kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi, mudah-mudahan Allah rahmati, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang saya sampaikan sebagai kesimpulan. Allah lalu di dunia adalah perjalanan yang begitu sangat singkat. Kita akan menuju perjalanan yang begitu sangat panjang. Umur tegak dan jauh dari dan suatu saat kita akan menuju perjalanan yang begitu sangat panjang. Jangan berleha-leha, jangan bersantai-santai. Mudah-mudahan insya Allah Allah berikan kita petunjuk dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang saya sampaikan. Biarlah kita akan mengerti dengan agama yang baca itu. Insya Allah supaya dapat membarakkan teman-teman. Saya kira itu saja. Saya Ustaz Andi Armayadi yang dipaling maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan tutup dengan pantun jalan-jalan ke Muhibah. Jangan lupa kepada pikiran. Biar silaturahmi tidak putus, pinjam dulu dong 100. Sekian dan terima kasih. Saya pribadi Ustaz Andi Armayadi yang Ghifari mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada baik itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma afi ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa
Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuman ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu